Ada orang di sana? Rongrong, akhirnya kau datang menjengukku. Rongrong, kursi roda ini rusak. Bantu ibu berdiri. Aku mohon padamu, ibu tidak bisa bergerak sendiri. Sudah kedinginan sepanjang hari. Baiklah, Ibu. Memangnya kau pantas untuk aku layani. Sekarang kau bukan lagi CEO grup Zhou yang berkuasa itu. Mendekam di penjara, menjadi lumpuh, dan harus memohon padaku. Tidak sia-sia dulu aku meracuni dan memfitnahmu. Aku menjadi seperti ini. Ternyata semua karena kau. Selama bertahun-tahun ini, aku menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Lalu kenapa? Sekarang kau sudah dibenci banyak orang dan dicaci maki semua orang. Bahkan satu-satunya putri yang peduli padamu juga sudah lama tiada. Dulu, seharusnya aku percaya dengan apa yang dikatakan Tang Ping. Kalian semua bukan orang baik. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Wanita jahat itu saat kau masuk penjara, terus berusaha membersihkan namamu. Mau bagaimana lagi? Agar dia diam, aku terpaksa menyuruh orang untuk menghabisinya. Apa? Ternyata kau yang melenyapkan Tang Ping. Jika memang aku, lalu kenapa? Sebentar lagi, kau juga akan menyusulnya dan menemaninya di sana. Lebih baik cepat berakhir daripada menderita. Anggap saja ini kebaikanku. Minumlah ini, agar kalian ibu dan anak bisa bertemu lagi di sana. Aku datang hari ini khusus untuk menghabisimu. Cepat minum ini. Dengan begitu, aku bisa dengan tenang di acara pelantikan. Grup Zhou mengumumkan kabar kepergian mantan direktur. Sedangkan kamu bisa dengan tenang menyusul putrimu. Kamu, jangan harap. Kau lebih memilih cara yang kasar, ya? Menyebalkan sekali. Tanganku jadi kotor karenamu. Tapi ini lebih baik. Satu urusan sudah selesai. Zhou Zhaoyi, mulai sekarang aku yang akan mewarisi seluruh kekayaan keluarga grup Zhou. Sedangkan kamu, tetaplah membusuk di sini, seperti tumpukan sampah ini. Wanita jahat, kamu hanya layak berada di lantai. Zhou Zhaoyi, Anda diduga terlibat penggalangan dana ilegal. Ikutlah dengan kami. Apa ada kesalahpahaman di sini? Aku tidak tahu apa-apa. Tang Zigao, apa kau mendadak bisu? Katakan sesuatu. Rongrong bantu ibu. Rongrong tolong bantu ibu. Apa yang kalian lakukan? Ibuku tidak bersalah. Cepat lepaskan dia. Tang Ping, Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari cara untuk membuktikan kesucianmu. Tunggulah aku. Tang Ping, ibu telah mencelakaimu. Jika ada kesempatan lain, ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Ibu pasti akan membuat mereka membayar harganya. Tang Ping, ibu yang telah mencelakaimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Benar-benar harus membuat mereka membayar harganya. Presiden Zhou, Anda sudah bangun? Mengapa aku ada di sini? Bukankah ini kantor grup Zhou? Presiden Zhou, ini adalah beberapa data yang Anda minta saya kumpulkan mengenai akuisisi lahan baru-baru ini. Selain itu, saya baru saja menerima kabar bahwa Nona Tang Ping sudah dijemput dengan selamat dan sedang dalam perjalanan. Apa katamu? Tang Ping masih hidup? Benar, hari ini adalah pertama kalinya Nona Tang Ping pulang ke rumah. Presiden Zhou, Anda kenapa? Mungkinkah aku terlahir kembali? Dan kembali ke hari saat Tang Ping dijemput pulang? Berangkat sekarang juga, aku ingin menemui Tang Ping. Presiden Zhou, sebentar lagi konsultan sumber daya kita akan tiba. Lagi pula nanti masih ada rapat. Batalkan semuanya. Beritahu mereka, hari ini putri kandung Xiao pulang, aku harus menjemputnya secara langsung. Tang Ping, Sayang, kenapa kau sudah pulang? Tang Ping, Tang Ping, Bukankah katamu hari ini ada urusan dan tidak akan pulang? Kenapa pulang tanpa memberi kabar sama sekali? di mana Tang Ping? Bukankah katanya dia pulang hari ini? Di mana Tang Ping? Di mana Tang Ping? Jangan terburu-buru dulu.
Dia sudah dijemput sejak tadi. Sudah kubilang ada aku dan Rongrong di rumah. Kau fokus saja bekerja, tidak perlu demi hal sepele ini. Sampai seheboh ini. Hal sepele? Aku ingin menemui putri kandungku sendiri. Apa harus sembunyi-sembunyi? Sudahlah, sudahlah. Maksudku adalah, Tang Ping hanyalah gadis kampung yang liar, tidak seperti Tang Rong, yang punya pengetahuan dan tata krama lengkap. Sebelumnya dunia luar mengira, kalau Tang Rong adalah putri yang asli. Jika orang tahu, kalau putri kandung direktur adalah gadis kampung yang liar, jika tersebar, akan sangat memalukan. Tang Jigao, apa bicaramu itu pantas? Apa Tang Ping bukan putri kandungmu juga? Iya, tapi kita tidak boleh pilih kasih dan mengabaikan Tang Rong. Begitu Tang Ping kembali tadi, Rongrong langsung membawanya ke lantai atas untuk berkeliling. Dia bahkan tidak berterima kasih. Siapa tahu nanti, Tang Ping ini akan mengganggu Rongrong entah bagaimana. Ping Ping, Ayah, ibu, tolong aku. Tang Ping ingin menyakitiku. apa itu benar kau? Gadis nakal, lihat apa yang sudah kau lakukan. Ibu, Ping Ping? Benar-benar kamu? ibu, Maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Tahukah kamu? Betapa ibu sangat merindukanmu? ibu. Apa yang sedang ibu lakukan? Sayang, jangan pedulikan itu dulu. Cepat lihat Rongrong. Baru saja bertemu, dia sudah ditindas seperti ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu, tadi aku berniat baik ingin memberikan vas ini kepada adik. Tidak kusangka, dia malah ingin menggunakan vas ini untuk menyakiti kepalaku. Aku, Tang Ping, apa kau sangat ingin mengusirku? Benar saja, aku tetap dijebak, padahal dia sendiri yang membenturkannya ke meja. Dua kehidupan berturut-turut selalu begini. Mungkin, seberapa keras pun aku berusaha, aku tidak bisa mengubah takdir. Tang Ping, kenapa diam saja? Cepat minta maaf pada Rongrong. Maaf, Sikap macam apa itu? Berlutut, bicara lebih keras. sudahlah, sama saja dengan kehidupan sebelumnya, dia pasti tidak akan percaya padaku. Suara ini? Jangan-jangan aku bisa mendengar suara hati Ping Ping? Apa maksudnya dengan kehidupan sebelumnya tadi? Mungkinkah dia juga terlahir kembali? Cepat! Dasar anak keras kepala yang tidak tahu aturan. Benar saja, bertahun-tahun di desa, belum membuatmu mengerti sopan santun. Hari ini adalah pelajaran pertama sejak kau datang ke rumah ini. Tunggu. Tunggu. Tang Ping sejak awal sampai sekarang belum mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Apakah dia sekarang berada di pihakku? Jelas-jelas di kehidupan sebelumnya tidak seperti ini. Aku tadi melihat Tang Rong ingin memecahkan vas bunga itu, aku pun segera menangkapnya. Siapa sangka saat aku berbalik, dia tersentak ke sudut meja. Adik, tidak apa-apa jika kau menyakitiku. Aku bisa memaafkanmu. Tapi kau tidak boleh berbohong. Tadi pelayan ada di depan pintu. Dia melihat semuanya dengan jelas. Sudah bohong, keras kepala pula. Panggil pelayan ke sini, biar dia tidak bisa mengelak lagi. Tapi, Tapi apa? Tang Ping, oh Tang Ping, apa gunanya menjelaskan? Pelayan itu sudah disuap oleh Tang Rong. Tidak perlu panggil pelayan. Aku punya bukti yang lebih jelas. Belum lama ini, aku memasang CCTV di ruangan ini, dan belum sempat memberitahu kalian. Kebetulan videonya ada di ponselku. Bagaimana kalau kita lihat bersama apa yang sebenarnya terjadi? CCTV. Kapan ruangan ini dipasang CCTV? Rongrong, lihatlah baik-baik. Tang Ping tidak mau mengaku, jadi mari kita lihat videonya, agar dia tidak bisa membantah lagi. Mama, tadi aku salah ingat. Lupakan saja masalah ini. Mana bisa begitu? Jika pelakunya tidak diungkap ke publik, bagaimana aku bisa membelamu? Papa? Mama, Rongrong,
Rongrong, jangan pedulikan itu lagi. Cepat bawa Rongrong ke rumah sakit. Ping Ping, jangan takut. Mulai sekarang, tinggallah di rumah ini dengan tenang. Jika ada masalah, biarkan Mama yang menanganinya. Presiden Zhou, mengenai apa yang Anda minta selidiki sebelumnya, yaitu tentang aliran dana Tang Zigao, saya menemukan bahwa sudah cukup lama dia secara diam-diam menggunakan dana perusahaan untuk melunasi hutang pribadinya. Secara keseluruhan, jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Bagus sekali. Jangan katakan apapun dulu, lanjutkan penyelidikannya. Selain itu, bagaimana dengan gaun yang disiapkan untuk Ping Ping? Sudah ada yang mengantarkannya ke rumah. Saat ini perjamuan yang diadakan keluarga besar akan segera dimulai. Tang Ping harus bisa memberikan kesan yang baik kepada semua orang. Zhou Zhaoyi, apa-apaan ini? Aku dengar kau akan membawa Tang Ping pergi ke perjamuan 4 keluarga besar. Apa kau ingin membuat semua orang menertawakan keluarga kita? Kenapa? Aku tidak hanya akan membawanya, aku bahkan akan membuat semua orang tahu bahwa Tang Ping adalah putri kandung keluarga Zhou yang sebenarnya. Kau sudah gila membawa gadis liar itu, tampil di kalangan atas. Apa kau ingin membuat semua orang melihat keluarga kita sebagai bahan lelucon? Jika kau terus membuat kekacauan, bagaimana dengan nasib Rongrong? Hah? Tang Zigao, sadarlah, semua ini adalah hak yang seharusnya dimiliki Ping Ping. Kenapa bisa begini? Kau seolah-olah menganggap Tang Rong sebagai putri kandungmu sendiri. Presiden Zhou, tolong jangan emosi dulu. Maksud dari wakil direktur adalah, Ping Ping itu baru saja tiba, mana mungkin dia mengerti tentang aturan di kalangan atas. Jika nanti dia melakukan kesalahan, Anda, bukan hanya Anda yang akan malu, bahkan nama baik ayahanda, Tuan Besar Zhou, juga akan ikut tercemar. Sekretaris Guan, ini adalah urusan keluarga-keluarga Zhou. Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Apa wakil direktur Tang tidak memberikan pekerjaan untukmu? Kenapa bicara seperti itu? Aku kan hanya mengkhawatirkanmu. Meskipun kau seorang sekretaris, sepertinya kau tidak perlu ikut campur dalam setiap urusan, kan? Pantas saja setelah bertahun-tahun, kau tetap saja menjadi seorang sekretaris. Berhati-hatilah, jangan sampai suatu hari nanti posisimu digantikan oleh gadis muda. Zhou Zhaoyi, lihat saja nanti. Kita lihat sampai kapan kau bisa melindunginya. Maaf, aku tidak bisa memakan ini. Kenapa tidak bisa dimakan? Saat tinggal di desa kamu baik-baik saja, kenapa sekarang jadi banyak maunya? Tapi aku alergi ikan. Baru kembali beberapa hari, sudah berlagak seperti nona muda yang berharga. Seharusnya aku sudah mengatakannya padamu, sejak Tang Ping menginjakkan kaki di rumah ini. Dia adalah nyonya di rumah ini. Jadi begini caramu memperlakukannya? Maaf Nyonya, saya asal bicara. Ambil gajimu bulan ini lalu pergi dari sini. Ibu, bukankah ibu sedang pergi makan bersama ayah dan kakak? Ibu sengaja pulang untuk menemanimu. Ibu sangat sibuk bekerja. Sejak kamu kembali, kita belum pernah makan dengan layak. Mau makan apa? Ibu akan memasak sendiri. Baik, terima kasih ibu. Ayo makan. Mari, cobalah. Ada apa? Kamu tidak suka? Tidak, bukan begitu. Aneh sekali. Di kehidupan sebelumnya, ibu tidak pernah seperhatian ini padaku. Oh iya, malam ini, ibu akan pulang terlambat. Ibu sudah membelikanmu baju baru. Nanti akan diantar ke kamarmu, kamu cobalah dulu. Benarkah? Terima kasih ibu. Ayo makanlah. Baik. Kenapa bajuku lagi-lagi? Di kehidupan ini, padahal aku sudah menguncinya. Tang Rong ini benar-benar sulit dihindari. Ada orang-orang miskin yang seumur hidup tidak akan mampu memakai pakaian mewah,
bisanya cuma ingin mencuri milik orang lain. Tidak bercermin dulu kah? Lihat apa kau pantas memakainya, tapi barang-barang ini memang milikku. Mereka bahkan tidak mau mengajakmu makan di luar. Kau sungguh berpikir mereka akan membawamu ke pesta? Anak yang tidak dianggap, sungguh mimpi di siang bolong. Kau boleh saja tanya keluar sana. Sekarang siapa yang tidak tahu kalau aku, Tang Rong, adalah putri keluarga Zhou yang sebenarnya. Jangan kira karena ada ibu kandung yang membelamu, kau bisa bersikap sesukamu. Selama kau belum pergi, aku akan terus memberimu pelajaran. Aku punya banyak cara untuk menyusahkanmu. Barang yang menjadi milikku, lebih baik aku buang daripada aku berikan padamu. Berapa kali pun waktu terulang, aku tetap tidak bisa melawannya. Benar saja, meninggalkan rumah ini adalah pilihan yang terbaik. Bagaimana? Sudah ada kabar? Apa maksudnya belum ketemu? Cepat cari lagi. Benar-benar ya. Ibu, sebaiknya ibu segera istirahat. Jangan cemaskan dia lagi. Siapa tahu adik saat ini sedang bersenang-senang sendiri. Cemas juga tidak ada gunanya. Menurutku, kalau dia memang ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Tang Zigao, punya hatilah sedikit. Waktu Tang Ping ditukar dulu, itu tanggung jawab siapa? Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Ping Ping, Mama, aku sudah pulang. ayo masuk. Cepat masuk. Dasar anak nakal, masih berani kau kembali ke sini. Malam-malam berkelakuan tidak benar di luar. Menurutku kau ini sudah semakin tidak tahu aturan. Iya, maafkan aku Mama, sudah membuatmu khawatir. Syukurlah kalau kau baik-baik saja. Syukurlah kau selamat. Seingatku, ini pertama kalinya Mama begitu mengkhawatirkanku. Tenang saja Mama, tadi aku pergi memindahkan hal yang bisa mengancam kita dari Tang Rong. Mama, kali ini aku harus tetap tinggal di rumah ini dan menjagamu dengan baik. Presiden Zhou, Tuan Tang berpesan padaku untuk meminta Anda segera masuk, katanya para sesepuh sudah duduk. Aku harus masuk dulu. Nanti kalau Nona Tang datang, langsung suruh dia masuk menemuiku. Baik. Presiden Zhou pernah bilang, Nona Tang akan mengenakan gaun ini, pasti dia orangnya. Selamat siang, Nona muda. Wanita jahat itu, kenapa bisa ada di sini? Kalian para petugas keamanan ini, bagaimana cara kerjanya? Orang miskin itu sudah berapa lama berdiri di pintu, mencurigakan sekali, sangat mengganggu pemandangan. Cepat usir dia sekarang juga. Kalian para petugas keamanan, bagaimana cara kerja kalian? Orang miskin ini sudah berapa lama berdiri di pintu, bertingkah mencurigakan, sangat merusak pemandangan. Cepat usir dia dari sini. Dari jarak jauh saja, sudah tercium bau kemiskinan. Jangan-jangan dia menyelinap masuk hanya untuk mengemis? Orang sepertimu bisa masuk ke sini, benar-benar merendahkan martabat kami. Hei, apa yang kau lakukan? Keluar. Apa kau tidak tahu orang luar dilarang mendekat? Aku bukan orang luar, aku adalah putri dari CEO Grup Zhou. Kenapa kau tidak sekalian saja bilang kalau kau adalah istri orang terkaya? Cepat pergi. Benar, aku tidak membohongimu. Dia yang memintaku menunggu di sini. Bicara asal-asalan saja. Keluarga Grup Zhou itu keluarga terpandang. Apa kau layak menyebut nama mereka? Di siang bolong begini, ternyata ada orang yang berani mengaku sebagai bagian dari nona besar keluarga Tang untuk menipu orang lain. Benar-benar tidak tahu diri. Orang sembarangan sepertimu yang ingin mendekati keluarga Zhou dengan niat buruk. Aku, di tempat sampah, ada banyak sekali orang sepertimu. Benar, semua yang kukatakan itu benar.
Jika kau tidak percaya, aku akan menelponnya. Sudah cukup trik rendahanmu ini, aku sudah tahu semuanya. Kalau tidak pergi juga, aku akan menyeretmu keluar. Lihatlah penampilannya yang lucu ini. Tidak ada sedikit pun gaya seorang nona besar. Jika aku adalah orang tuanya, aku pasti akan sangat malu. Nona muda, penipu yang tidak tahu malu seperti ini, seharusnya diberikan pelajaran yang memalukan, supaya dia tidak menempel seperti benalu, yang sulit untuk disingkirkan. Benar juga. Kau memang harus sadar diri. Seberapa jauh perbedaan antara kau dan kami. Apa yang kau lakukan? Ikut aku. Aku tidak melakukannya. Dia yang memegang tanganku dan melakukannya sendiri. Dasar wanita gila, beraninya kau bersikap begitu pada Rongrong, kau cari masalah. Tangkap dia dengan kuat, jangan biarkan dia lari. Sungguh, aku mohon percayalah padaku. Aku benar-benar tidak menyiramnya. Lihatlah tingkah kasarnya itu, persis seperti wanita kampung yang tidak tahu aturan, masih berani membandingkan dirinya dengan nona kaya di kota, benar-benar tidak tahu malu. Benar, di seluruh kalangan kelas atas siapa yang tidak tahu nama besar nona besar Tangrong, orang kecil sepertimu ini, membantu membawakan sepatuku saja kau tidak pantas. Tingkah lakunya kasar, sikapnya buruk, terlihat sekali tidak berpendidikan, masih bermimpi berpura-pura jadi putri untuk panjat sosial, sepertinya dia terlalu banyak berhayal. Tangrong adalah cucu kesayangan Tuan Besar Zhou. Tunggu saja, kita lihat saja bagaimana dia akan diusir oleh keluarga Zhou. Tunggu apa lagi? Bawa penipu ini, permalukan dia dan segera usir keluar. Aku bukan penipu. Tangrong dialah yang penipu. Sudah terpojok, masih saja bicara besar. Mulutmu itu benar-benar harus diberi pelajaran. Biar kau tidak bicara sembarangan. Biar kau tidak bicara sembarangan. Biar kau tidak bicara sembarangan. Tunggu sebentar. Tang Ping, soal kau berpura-pura menjadi aku bisa saja tidak mempermasalahkannya. Tapi, kau sudah mengotori gaunku. Ini adalah gaun yang dipesan khusus selama sebulan. Bagaimana jika begini? Pilihannya adalah, kau ganti dengan gaun yang persis sama, atau kau berlutut dan bersihkan tumpahan air itu sampai bersih. Aku bisa menganggap kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kau sudah mengotori bajuku hari ini, gaun ini. Padahal butuh waktu sebulan untuk memesannya secara khusus. Bagaimana kalau begini? Pilihannya hanya dua. Kau ganti dengan yang persis sama. Atau kau berlutut dan bersihkan genangan air itu sampai mengkilap. Aku bisa menganggap kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mana mungkin dia sanggup membelinya? Gaun ini, dijual pun dia tidak akan sanggup menggantinya. Tunggu apa lagi? Cepat berlutut dan bersihkan. Tang Ping, inilah perbedaan kasta antara kita. Memangnya kenapa kalau kau putri kandung? Putri bangsawan yang diakui oleh semua orang, hanyalah aku, Tangrong. Sudah jam segini, kenapa belum ada kabar dari Ping Ping? Zhao Yi, Ayah, silakan lanjutkan. kenapa hari ini kau tampak tidak fokus? Tamu-tamu yang datang hari ini, semuanya bukan orang sembarangan. Keluarga Liang dalam beberapa tahun terakhir ini, berkembang pesat di luar negeri, bisnis mereka sedang berada di puncak. Putra mereka akan kembali ke tanah air dalam beberapa hari lagi. Lalu ada orang terkaya, keluarga Xie, juga akan mengirim orangnya ke sini. Putra mereka sudah meneruskan posisi ayahnya. Aku berencana menjodohkan anak kita dengan mereka. Ayah, Ping Ping kan baru saja kembali. Seharusnya kita biarkan semua orang tahu mengenai identitasnya dulu. Kalau langsung dijodohkan sekarang, apa tidak terlalu terburu-buru? Yang aku maksud itu Tangrong. Mengenai Tang Ping, nanti akan aku bicarakan secara pribadi denganmu. Sepertinya, membuat semua orang segera menerima Tang Ping tidak semudah yang kubayangkan. Aku harus segera membongkar identitas Tangrong sebagai putri palsu. Kenapa Ping Ping belum datang juga? Tapi aku sudah berpesan pada penjaga keamanan. Harusnya tidak ada masalah. Oh iya ayah. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Ini mengenai Tang Zigao. Aku berencana untuk bercerai dengan pria itu. Dia menggunakan uang perusahaan untuk berjudi dan memiliki banyak hutang di mana-mana, bahkan dia memiliki wanita simpanan. Itulah alasan mengapa grup Zhou selama beberapa tahun ini mengalami kerugian yang tidak jelas. Dulu saat Ping Ping ditukar, sangat mungkin itu juga perbuatan dari Tang Zigao. Cukup. Aku sudah tahu. Aku akan membereskannya. Mengenai perceraian,
Aku tidak setuju. Atas dasar apa, Ayah? Bagaimana tabiat orang itu? Apa Ayah masih belum jelas? Keluarga Zhou sangatlah penting. Setiap gerak-gerik kita selalu menjadi pusat perhatian. Hal memalukan seperti perceraian berkaitan dengan martabat keluarga Zhou, dan reputasi kita. Sebagai CEO, apa kau tidak paham soal ini? Lagi pula, kalian sudah bersama selama 20 tahun. Tidak bisakah kau bersabar beberapa puluh tahun lagi? Tapi Ayah, dia, Presiden Zhou, Tuan Besar Zhou, Nona Tangrong berkata dia akan datang sedikit terlambat. Tangrong, ada apa lagi dengannya? Ada keributan di depan pintu. Seseorang menyiram Nona dengan air. Dia harus memperbaiki riasannya dulu. Apa? Berani sekali mereka mengganggu Tangrong kita. Apa mereka tidak menghargaiku? Wanita itu sangat kasar. Gaun eksklusif milik Nona Tangrong basah kuyup. Kami sedang sibuk mencarikannya gaun yang sama. Gaun eksklusif. Ayah, biar aku yang menangani masalah ini. Apa yang kau lakukan? Cepat berlutut dan minta maaf. Nona Tang sudah bicara, kenapa kau masih diam saja? Jangan tidak tahu diri. Lihat betapa malangnya dia. Sekarang dia sudah tidak berkutik kan? Itu karena kesalahannya sendiri. Orang seperti dia memang layak menderita. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Kalian tidak tahu ini acara apa? Ayah, Rongrong, siapa yang mengganggumu? ayah, dialah orangnya. Bagus, ternyata kau lagi. Ayah, dia menyamar sebagai aku, ingin menyelinap masuk ke ruang pesta. Aku sudah menasihatinya baik-baik, tapi dia malah menyiramku. Lihatlah gaunku basah semua. Rongrong jangan takut, Deda. Ayah akan membelamu. Ayah, dia yang duluan. Diam. Siapa ayahmu? Aku tidak punya anak tidak tahu diri. Dan kasar sepertimu. Siapa saja yang datang ke sini. Gadis tidak benar seperti dirimu. Masih berani merusak nama baik keluarga kami. Wakil Direktur Tang sudah mengatakannya. Beraninya dia tidak tahu malu dan masih terus menipu? Mungkin dia sudah gila ingin kaya mendadak. Orang seperti dia, sepertinya bukan pertama kalinya melakukan ini. Benar juga. Hari ini mengaku sebagai putri dari keluarga terpandang. Besok, mungkin dia akan menggoda pria terhormat demi kekayaan. Aku tidak berbohong. Jika memang ada yang harus meminta maaf, itu adalah Tangrong. Dialah yang menfitnahku lebih dulu. Tangping, apa otakmu sudah rusak? Beraninya menyuruhku minta maaf padamu. Berbuat onar tapi merasa benar. Keamanan. Tekan kepalanya. Di depan semua orang. Berlututlah di lantai. Bersujud 3 kali. Biar dia mendapat pelajaran. Sujud. Lihat, Presiden Zhou sudah datang. Apa yang kalian lakukan? Semuanya berhenti. Lihatlah kalian masing-masing. Seperti apa rupa kalian? Sayang, sudah aku katakan, jangan bawa anak tidak tahu diri ini kemari. Lihatlah dia. Betapa dia menindas Rongrong. Bahkan di depan orang sebanyak ini. Dia sudah mempermalukan nama baik keluarga kita. Sudah cukup, mundurlah. Bukan begitu? Hari ini, jika tidak memberi wanita jahat ini sedikit pelajaran, bagaimana dia bisa mengerti aturan? Tang Zigao, kau harus sadar, pemilik di tempat ini. Apakah bermarga Tang atau Zhou? Mama, tadinya aku terus menunggumu, tapi Tangrong tiba-tiba membawa orang untuk mengusirku. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Dia sendiri yang memegang tanganku. Mereka semua melihatnya. Siapa yang mengatakannya padamu? Apa yang kami lihat hanyalah kau yang menindas Nona Tangrong? Tadi jelas-jelas orang ini yang menerjang masuk dan menyerang Tangrong, bahkan ingin menjebak Nona muda. Caranya sungguh picik. Kalian semua, Tangping, kau masih terlalu polos. Tidak mengerti orang kaya, bahwa dunia ini hanya membela orang kaya. Dengar itu? Dengar itu? Apalagi yang ingin kau katakan? Bukan. Bukan seperti itu. Mama, aku mohon jangan percaya mereka. Katakan saja, wanita pengacau yang membuat keributan hari ini, bagaimana harus mengatasinya? Hari ini kita harus memberikan Rongrong sebuah penjelasan. Mama, lihat apa yang dia lakukan pada gaun milikku ini. Mama harus membelaku. Perjamuan hari ini menjadi tidak menyenangkan. Maaf sudah membuat Anda sekalian melihat hal ini. Kami sebagai tuan rumah, benar-benar kurang dalam memberikan pelayanan. Nanti, setiap tamu yang hadir saat akan pulang, bisa menerima hadiah yang disiapkan oleh grup Zhou. Mohon pengertiannya. Mengenai penyelesaiannya, apa yang telah dilakukan beberapa orang, pasti sudah tahu sendiri dalam hati.
Jangan tunggu sampai aku membongkar kebenaran di depan wajahmu tanpa memberimu ampun. Nanti, mereka yang melakukan penindasan, yang memihak secara tidak adil, dan yang menyebarkan fitnah, tidak akan aku lepaskan begitu saja. Tapi mama aku, Tangrong, dari mana kau mendapatkan gaun yang kau pakai itu? Aku ingat gaun mewah ini adalah pesanan khusus yang aku pesan secara pribadi untuk dikenakan Tang Ping di perjamuan ini. Di seluruh kota ini hanya ada satu gaun seperti ini. Bagaimana bisa ada padamu? kupikir adikku tidak akan datang ke perjamuan ini, jadi aku tidak sengaja salah pakai. Adik, Nona Tangrong ternyata mengenal orang ini? Kalian dengar itu? Dia memanggil orang ini adik. Apa yang terjadi? Sebenarnya, aku berencana baru akan mengumumkannya nanti di tengah acara, tapi aku berubah pikiran. Aku perkenalkan dengan resmi. Putri kandungku, putri asli dari grup Zhou yang telah lama terpisah dari kami, Tang Ping. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan putri kandung saya, grup Zhou yang telah lama hilang, putri asli dari Tang Ping. Zhou Zhaoyi, kau. Ya ampun, mungkinkah dia benar-benar putri dari Presiden Zhou? Apa yang terjadi? Kapan keluarga-keluarga Zhou memiliki seorang putri lagi? Pasti palsu kan? Mana mungkin keluarga-keluarga Zhou yang terhormat punya putri yang tidak tahu aturan seperti ini? Tang Ping adalah putri kandungku yang tertukar. Bertahun-tahun yang lalu, baru saja kembali ke keluarga Zhou, dan selama ini belum diumumkan secara resmi. Dia sama sekali bukan gadis gadungan, melainkan putri asli dari grup Zhou. Presiden Zhou, jika Anda berkata demikian, lalu bagaimana dengan Nona Tangrong? Mengenai Tangrong, dia adalah penerus yang sudah ditetapkan keluarga Zhou. ayah. Tangrong adalah penerus yang saya didik secara langsung. Sejak kecil dia menerima pendidikan tinggi. Dari segi kualifikasi dan kemampuan, dialah orang yang paling dihargai di keluarga Zhou. Kejadian hari ini hanya masalah kecil antar anak-anak keluarga Zhou. Biarlah masalah ini berlalu. Tapi Tuan Besar, Tang Ping belum meminta maaf kepada Rongrong. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Tuan Besar Zhou, semoga Anda selalu sehat dan baik saja. Saya hari ini mewakili Liang Group datang khusus untuk memberi salam kepada Anda. Tuan Besar Zhou, direktur yang masih berada di luar negeri untuk mengurus hal-hal terakhir untuk hari ini. Dia sementara belum bisa hadir, tapi dia sengaja mengutus kami untuk meminta maaf, memberikan sebuah patung Buddha giok, beberapa kotak laimao, kualitas terbaik, ditambah dengan ini semua. Tuan Besar Zhou, Direktur Liang berkata, ini hanya hadiah kecil, mohon diterima. Jangan sungkan. Teknologi Liang milik kalian, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki reputasi yang sangat baik. Kami grup Zhou, di masa depan bekerja sama dengan keluarga Liang, maka grup Zhou merasa sangat terhormat. Anda terlalu memuji. Inilah kekuatan finansial keluarga Liang. Tidak heran dia menjadi bintang baru di 4 keluarga besar. Perusahaan yang dijalankan Direktur Liang di luar negeri bisa dibilang sangat sukses. Kali ini keluarga Zhou bekerja sama dengan keluarga Liang, benar-benar sebuah kerjasama yang hebat. Baiklah, perjamuan akan segera dimulai. Hadirin sekalian, silakan masuk. Mari, silakan. Tang Ping, kali ini kau sedang beruntung saja. Lain kali, lihat saja bagaimana aku membereskanmu. Direktur Liang, aku ingat sekarang. Di kehidupan sebelumnya, Tang Zigao mengirim orang suruhan untuk mengambil hasil teknologi Direktur Liang, lalu menjebak mereka. Dengan begitulah, dia memanfaatkan keluarga Liang untuk mendapatkan posisi di keluarga Zhou. Saat ini bertepatan dengan waktu Direktur Liang akan segera pulang ke tanah air, pasti dia juga akan segera bertindak. Ayah mencari saya? Zhao Yi, siapa yang menyuruhmu membawa Tang Ping ke ruang perjamuan? Tang Ping pada dasarnya adalah putri dari keluarga Zhou. Kenapa tidak boleh membawanya ke sini? Karena dia sudah kembali. Apakah sebuah pengakuan status saja tidak layak dia dapatkan? Apa yang kau lakukan ini jelas-jelas membuat kita keluarga Zhou kehilangan muka. Selama bertahun-tahun ini, Tangrong di kalangan kelas atas selalu memiliki reputasi yang baik. Jika orang luar sampai tahu, gadis liar dari desa itu adalah putri kandung dari keluarga Zhou, akan ada berapa banyak orang yang akan bergosip di belakang kita? Ayah jelas tahu kalau Tang Ping adalah cucu kandung ayah sendiri, sedangkan Tangrong itu sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Zhou.
Mana ada orang yang malah menindas keluarga sendiri dan lebih membela orang luar? Aku tahu, Tang Ping selama bertahun-tahun ini memang sudah banyak menderita, tapi dibandingkan dengan nilai yang diberikan Tang Rong kepada keluarga Zhou, dia benar-benar tidak ada apa-apanya. Kita bisa menerimanya saja, itu sudah merupakan kebaikan terbesar kita. Ayah, apakah demi keuntungan, bahkan darah daging sendiri, bisa ayah abaikan begitu saja? Zhao Yi, sejak kapan kau berani bicara seperti itu kepadaku? Biar ku beritahu padamu, membesarkan anak, itu sama seperti investasi saham. Siapa yang memberi kontribusi besar bagi keluarga Zhou, dialah anak dari keluarga Zhou. Selama ini aku telah menginvestasikan banyak uang pada Tang Rong. Tidak mungkin membiarkan seorang gadis liar dari desa menggantikannya begitu saja. Kemarin, kau juga sudah melihatnya di pesta. Gadis liar dari desa yang tidak patuh dan membangkang pada orang tua seperti itu bukanlah orang yang dibutuhkan keluarga Zhou. Tang Ping sudah tidak berguna lagi. Kau juga jangan membuang energi untuk berinvestasi pada barang rongsokan ini. Awalnya kukira hanya perlu menghadapi Tang Zigao dan Tang Rong. Sekarang sepertinya, sejak awal, keluarga Zhou lah hambatan terbesarnya. Ayah, karena ayah yang tidak berperasaan duluan, maka jangan salahkan aku. Harusnya disembunyikan di sini. Ketemu. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, dia menyembunyikan surat hutang itu. Di sini. Ibu sudah pulang. Aku bisa menjelaskannya. Bagaimana dengan ponsel baru yang ibu berikan waktu itu? Apakah bagus? Cukup bagus. Syukurlah kalau begitu. Ibu membelikanmu kalung baru? Nanti cobalah. Baik. Dia melewatkannya begitu saja. Bagaimana? Kau suka? Ada apa? Tidak apa-apa, terima kasih Ibu. Rasanya sangat hangat. Mengapa Ibu di kehidupan ini benar-benar menjadi berbeda? Ping Ping, jika nanti kau merasa diperlakukan tidak adil, jangan dipendam sendiri dan bersabar saja. Lawanlah jika memang harus. Ada ibu yang akan membelamu. Iya. Benar juga Ibu. Sebenarnya Ibu sudah tahu segalanya kan? Mama, sebenarnya Ibu sudah tahu semuanya kan? Tahu apa? Pria itu, dia sebenarnya sama sekali tidak mencintai kita. Di matanya hanya ada dirinya sendiri. Soal itu, tenang saja. Urusan ibu sendiri, ibu akan menyelesaikannya dengan baik. Lalu kalau Ibu sudah tahu, kenapa Ibu masih membiarkan dia berbuat semena-mena? Kenapa Ibu tidak berpisah saja dengannya? Terlebih lagi, kalian sudah menjalaninya selama 20 tahun. Tidak bisakah bersabar sedikit lagi untuk beberapa dekade ke depan? Mama. Ping Ping, apa kau pernah berpikir untuk menjadi pewaris keluarga ini? Aku. Sebenarnya, orang-orang di sini, selain Ibu, aku tidak menyukai siapapun. Jika bukan demi Ibu, mungkin di kehidupan ini, aku sudah lama meninggalkan rumah ini. Katakan saja, apa yang ingin kau katakan? Jangan takut. Mama, Ibu jangan marah ya. Aku sebenarnya tidak terlalu suka berbisnis properti. Impianku adalah membuka sebuah perusahaan rekaman milikku sendiri. Terlebih lagi, asalkan bisa bersama Ibu, tidak peduli berada di grup Zhou atau tidak, aku tidak keberatan sama sekali. Ya, ibu mengerti. Anak manis, mana mungkin ibu marah? Selama itu hal yang kau sukai, lakukanlah dengan berani. Iya. Sudah larut, pergilah istirahat. Baik. Asisten Yao, apakah prosedur perpisahan sudah disiapkan semua? Presiden Zhou,
semuanya sudah siap. Baiklah, pergilah berdiskusi dengan pengacara, apa yang menjadi hak kita. Bawa semuanya pergi. Baik. Tapi mengenai rancangan pengembangan ini, apakah lokasi akhirnya sudah pasti di Hedong? Apa ada masalah? Mereka semua bilang lokasi Heksi yang sebelumnya justru yang paling berpotensi naik nilainya. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi. Sekarang mungkin terlihat berharga, tapi puluhan tahun lagi. Belum tentu. Kabar ini, jangan kau umumkan dulu. Cari cara, bocorkan diam-diam ke pihak Tang Zigao. Presiden Zhou, tapi bukankah dengan begitu... Lakukan saja apa yang kukatakan. Baik. Ada satu hal lagi, Presiden dari Liang Group baru saja mendarat. Apakah kita perlu memberikan sambutan khusus? Ping Ping pernah bilang, Direktur Liang dari Liang Group, dulu juga pernah dicurangi oleh Tang Zigao. Jika sebelum ini, kita bisa menariknya ke pihak kita, itu akan menjadi satu sekutu tambahan. Segera atur jadwalnya. Aku ingin menemui Direktur Liang secara langsung, untuk memberinya balasan. Baik. Wanita jahat di Tangping itu ternyata berani mengandalkan wanita iblis, ingin menyingkirkan Rongrong, benar-benar tidak tahu diri. Apa yang kau takutkan? Dalam hal kemampuan dan reputasi, putri kita jelas jauh lebih unggul dari Tangping. Apa aku takut padanya? Aku takut Zhou Zhaoyi itu akan ikut campur di tengah jalan. Tenanglah, Tuan Besar Zhou dan putri kandungnya, karena masalah perombakan grup Zhou, sudah lama bersaing diam-diam. Dia sudah lama tidak menyukainya. Dengan perlindungan Tuan Besar, gadis itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku tidak peduli. Wanita itu dan wanita jahat itu harus segera pergi. Sekarang, bukan saat yang tepat kan? Bukan saat yang tepat. Kali ini dia bilang putrimu adalah gadungan. Tidak menutup kemungkinan lain kali, dia akan mengusirmu juga. Tang Zigao, apa kau tidak berani atau tidak tega? Kalau kau begini terus, rencana kita selama belasan tahun ini akan hancur sia-sia. Apa kau tega melihatku setelah mengikutimu bertahun-tahun? Masih harus bersamamu? Menahan amarah wanita tua jahat itu? Aduh, baiklah. Kamu jangan terburu-buru dulu. Aku mendengar, wanita itu di belakangmu, mengubah proyek pemilihan lokasi, menjadi ke Hedong, dan akan segera membeli tanahnya. Apa? Bukankah sebelumnya sudah diputuskan bahwa lokasinya di Heksi? Lahan di Hedong itu hanyalah lahan tak berguna. Zhou Zhaoyi bukanlah orang yang sembarangan mengambil keputusan. Karena dia begitu yakin, dia pasti punya rencana sendiri. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kapan dia pernah menghargaimu? Kalau bukan karena aku, kamu masih akan terus dibodohi. Suatu saat nanti di belakangmu, dia akan memberikan seluruh hartanya kepada gadis Tangping itu. Wanita tua yang tidak tahu diri, aku harus memberinya pelajaran. Direktur Liang, Presiden Zhou sudah sampai. Presiden Zhou, silakan. Zhaoyi, sudah lama tidak bertemu. Kenapa? Kau tidak mengenaliku lagi? Wei Ying? Kapan kau kembali? Melihat sikapmu yang tadi, aku pikir kau sudah tidak ingat padaku. Mana mungkin? Dulu sewaktu kecil, kita selalu bermain bersama. Hanya saja aku tidak menyangka. Hei, seingatku, margamu sepertinya bukan Liang. Waktu itu, setelah kau pindah rumah, ibuku menikah lagi. Lalu aku ikut bersamanya pergi ke luar negeri. Kemudian aku dengar kau sudah menikah, jadi aku tidak pernah menghubungimu. Masih ingat terakhir kali kita bertemu? Itu terjadi saat kita lulus kuliah kan? Kau masih tetap sama seperti dulu. Kita berdua sudah tua, jangan mulai merayu begitu. Lihat, aku malah membiarkanmu berdiri lama. Mari duduk dulu. Sebenarnya, kau masih sama seperti dulu, selalu ceroboh. Kepulanganku kali ini, aku memang berniat untuk bernostalgia denganmu
Tapi aku khawatir akan mengganggumu. Jadi aku ragu dan terus menundanya. Tidak menyangka kali ini. Kau sendiri yang datang berkunjung. Maafkan aku. Di sini tidak ada suguhan yang layak. Lain kali aku akan mentraktirmu makan. Sudah, sudah. Berhenti membicarakan masa lalu. Sebenarnya kedatanganku kali ini, ada hal yang lebih penting yang ingin kusampaikan padamu. Direktur Liang, masalah ini bukan hal sepele, ini bukan hanya tentang diriku, tapi juga menyangkut masa depan seluruh keluarga Liang. Maksudmu, sebelum aku kembali, Tang Zigao, sudah menempatkan mata-mata di dalam perusahaan? Tujuannya, kemungkinan besar adalah riset teknologi terbaru milik kalian. Bukankah Tang Zigao itu suamimu? Dia hanyalah orang yang rakus keuntungan, kemampuannya tidak seberapa, tapi suka berbuat curang, mencuri hasil kerja keras orang lain, dan hanya bisa lepas tangan saat ada masalah. Zhao Yi, aku tidak tahu sama sekali. Kalau tunangan dari keluarga yang kau ceritakan dulu, ternyata orang yang seperti itu. Orang semacam dia, kenapa masih dibiarkan ada di grup Zhou? Direktur Liang, urusan keluargaku tidak perlu merepotkan Anda. Keberadaannya saat ini, bukan berarti dia akan tetap ada nantinya. Intinya Direktur Liang, saya harap Anda tetap waspada. Saya masih ada urusan, saya pamit dulu. Zhao Yi, kamu sungguh tidak perlu memikul semuanya sendirian. Maksudku adalah, apapun yang terjadi hubungi saja aku, bantuan sekecil ini masih bisa aku berikan. Terima kasih atas perhatiannya, Direktur Liang. Baiklah, mari aku antar. Liang Group. Disinilah tempatnya. Jika di kehidupan ini, menceritakan rencana jahat ayah itu kepada Direktur Liang, apakah dia akan datang membantu kita? Tapi masalahnya, apakah Direktur Liang akan percaya padaku? Kenapa Tang Ping ada di sini? Adik sedang menunggu mobil siapa? Bukankah ini tempat parkir keluarga Liang? Adik sungguh hebat ya. Ternyata bisa merayu orang kaya ke sini. Aduh, bagaimana bisa aku dengar? Presiden Direktur Keluarga Liang ini sudah berusia 40 tahunan demi mendekati pria kaya. Ternyata pria tua pun tidak kamu lepaskan ya. Apapun yang aku lakukan, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ganggu aku lagi ke depannya. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti itu kepadaku? Aku hanya... Kejadian waktu di aula perjamuan, saat kamu mempermalukanku, aku belum membereskan perhitungan denganmu. Jangan lupa, kamu masih berutang maaf sambil bersujud padaku. Wanita tua itu membelamu, itu hanya demi menjaga harga diri saja. Keluarga Zhou selalu mementingkan kualifikasi dan kemampuan. Orang tidak berguna sepertimu. Berani sekali bicara begitu padaku. Ping Ping, jika nanti kamu merasa tertindas, jangan hanya dipendam di dalam hati. Lawan saja, jika perlu. Ada ibu yang akan membelamu. Tang Rong, jangan selalu melimpahkan pikiran burukmu kepada orang lain. Tidak semua orang sama sepertimu, yang kepalanya penuh dengan pikiran jahat. Lalu apapun yang aku lakukan, kamu tidak punya hak untuk menyakitiku sembarangan. Lepaskan. Lepaskan aku. Bawa mobilnya ke sini. Baik. Tolong. 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 Apa yang kalian lakukan? Tolong, tolong. Apa yang kalian lakukan? Tolong, jangan pukul aku. Lepaskan. Om, tolong. Aku sama sekali tidak kenal orang ini. Dia tiba-tiba saja datang memukulku dan ingin menyeretku pergi. Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Dialah yang mau memukulku. Tadi kamu terus berkeliaran di depan pintu keluarga Liang, pasti punya niat buruk. Om, kamu harus berhati-hati. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat keluarga Liang, jaga ucapan dan perilakumu. Jika kamu tidak segera pergi, aku akan lapor polisi. Bukannya kamu tadi pergi memindahkan mobil? Kenapa lama sekali? Zhao Yi. Ping Ping, kenapa kamu ada di sini? Zhao Yi, dia adalah... Dulu kamu di luar negeri, jadi belum pernah bertemu mereka. Tang Ping, Tang Rong, mereka berdua adalah putri-putriku. Tang Ping dulu tertukar saat masih kecil, dan baru saja kembali. Mereka berdua adalah putrimu? Aku hanya pernah mendengar nama mereka. Tapi, kenapa tadi kamu bilang tidak kenal dia? Benarkah? Tang Rong, apa yang terjadi? Mama, aku... Tadi kami hanya sedang bercanda. Apa benar begitu? Memang begitu. Aku dan adikku, hubungan kami sekarang sangat baik. Kejadiannya tidak seperti itu. Membuatku terkejut saja. Aku kira tadi ada perundungan. Putri-putriku,
Jangan sampai kalian menjadi orang seperti itu. Hanya bisa merendahkan orang lain demi merasa lebih hebat. Dalam kehidupan sehari-hari, betapa malangnya hidup seperti itu. Mobilnya sudah datang. Karena kesalahpahamannya sudah selesai, aku akan antar kalian pulang bersama. Tang Ping, jangan pikir hanya kamu yang punya pelindung. Tunggu saja, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ibu, tunggu sebentar. Sup ayam yang kubuat sendiri ini, bawalah untuk diminum di kantor. Di kehidupan sebelumnya karena kau, aku dijebak hingga celaka. Di kehidupan ini, apa kau pikir aku akan terjebak lagi oleh tipu muslihatmu? Hari ini aku tidak bekerja di kantor, tidak praktis membawanya, jadi tidak usah saja ya. Tapi ibu, cicipilah sedikit saja. Barang sebagus ini, simpan saja untuk diminum ayahmu. Adik, bagaimana kalau kau saja yang minum? Aku tidak mau. Ibu, aku akan pergi bersamamu. Ayo. Zhou Zhaoyi, kalian boleh merasa menang saat ini? Tunggu saja pembalasanku nanti. Putri yang dibesarkan di desa, ternyata dia hanya anak rahasia. Benar? Sepertinya pihak sana sudah datang mencarinya, dan dia tidak berani mengakuinya. Lihat, apa ini? Lihat itu. Sudah kuduga. Benar sekali. Lihat saja ini. Sudah kubilangkan, gadis desa tidak tahu diri, bisa dianggap seperti permata. Ternyata dia menjalin hubungan rahasia dengan pria hebat yang baru saja kembali dari luar negeri. Masih jam kerja malah asyik bergosip. Sekretaris Guan, apa kau setiap hari memang tidak punya pekerjaan penting? Aduh Presiden Zhou, kenapa kau terburu-buru sekali? Aku kan tidak menyebut nama siapapun. Presiden Zhou, Anda sebaiknya lihat dulu ini. Zhou Zhaoyi, apa-apaan ini? Jelaskan semuanya padaku sekarang. Apa yang perlu dijelaskan? Sumber media dan berita itu, bukankah setiap kali diperiksa semuanya palsu? Hanya berdasarkan foto ini, kau langsung percaya begitu saja? Apa kau sama sekali tidak punya penilaian? Bukannya aku ingin cari masalah? Tapi belum lama ini, Nona muda baru saja kembali ke rumah, dan tak lama kemudian Direktur Liang pun kembali ke tanah air. Nona besar yang muncul tiba-tiba ini benar-benar sangat mencurigakan. Ayah, jangan marah lagi. Ibu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ini perbuatan Tang Ping. Demi menaikkan statusnya, dia mendekati keluarga Zhou, lalu mendekati keluarga Liang, bahkan menyebarkan rumor seperti ini. Tapi beritanya sudah terlanjur tersebar. Sekarang kakekmu sangat marah. Katanya reputasi keluarga Zhou akan habis dipermalukan olehnya. Bagaimana bisa ibu yang disalahkan? Ini semua salah Tang Ping. Ibu, aku punya sebuah rencana. Asalkan ibu segera memberikan pernyataan, bongkar identitas Tang Ping sebagai penipu yang menyebarkan rumor tentang ibu, lalu kita laporkan dia dengan serius, maka masalah ini tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Zhou sama sekali. Ibu harus dengarkan aku. Dengan begitu Tang Ping bisa segera diusir dari sini. Kalau tidak, reputasimu di grup Zhou akan menurun drastis. Siapapun yang menang, aku tetap diuntungkan. Tang Rong, jika itu dulu, aku tidak pernah menyangka kalau kau adalah orang yang berhati busuk. Berlagak baik tapi menusuk di belakang, pandai sekali kau bersandiwara dan mencari kambing hitam. Benar-benar tidak mengherankan, kau adalah anak dari wanita simpanan Tang Zigao. Apa yang kau bicarakan? Apa yang ibu katakan? Aku ini kan putri kandungmu. Hanya Tang Ping, yang merupakan putri kandungku yang sebenarnya. Kau hanyalah anak yang tertukar, yang dititipkan di keluarga Zhou. Apa kau masih ingat? Zhou Zhaoyi, bicaramu itu jangan terlalu keterlaluan. Jangan karena dirimu sendiri tidak benar, kau jadi menyebarkan rumor tentang Nona Tang Rong. Siapa yang tidak benar? Dia sendiri yang tahu. Memangnya apa hubungan Tang Rong denganmu? Sampai kau membelanya seperti itu? Beberapa orang awalnya merasa bersalah, tapi malah balik menuduh. Seorang anak angkat masih berani merebut tempat orang lain. Apa kau merasa sudah benar? Tunggu dulu, jangan pedulikan omong kosong tadi. Tuan Besar selalu melihat kemampuan dan penerus yang lebih penurut. Dalam hal ini, Tang Rong tidak kalah dari siapapun. Aku tahu, hatimu masih belum bisa melepaskan anak liar dari kampung itu. Memangnya, apa kekuranganku dibandingkan dengannya? Kepribadian, kemampuan, dia tidak kalah darimu. Yang lebih penting lagi, dia adalah putri kandungku, bukan barang palsu. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kau pasti belum tahu, kan? Sebelumnya kau berkali-kali mengambil keputusan sendiri di grup Zhou untuk melakukan perombakan,
Tuan Besar sudah lama tidak senang. Meskipun kau mempertahankan Tang Ping, posisi ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Keluarga yang demi keuntungan, bahkan sanggup mengabaikan hubungan darah, memang tidak perlu dipertahankan lagi. Kebetulan sekali, hari ini, aku ingin mengumumkan satu hal kepada kalian semua di sini. Aku, Zhou Zhaoyi, akan secara sukarela melepaskan posisi CEO Grup Zhou. Apa yang terjadi? Kenapa wanita tua ini tiba-tiba mengundurkan diri? Mungkinkah dia akhirnya bertengkar dengan Tuan Besar Zhou lalu diusir keluar? Itu bagus. Setelah dia pergi, posisi ini pasti akan menjadi milikku. Apa aku tidak salah dengar? Presiden Zhou yang sombong itu akhirnya punya hari untuk enyah juga. Perusahaanku sendiri tidak butuh bagian dari Grup Zhou ini. Tuan Besar Zhou, bukankah selalu suka bidak yang bisa dia kendalikan? Dulu aku tidak langsung melawannya, karena menghargai hubungan ayah dan anak kami. Sekarang dia ingin menggunakan ini untuk mengikatku, maka paling tidak, aku akan berusaha sendiri saja. Zhou Zhaoyi, kau itu terlalu keras kepala, hanya demi kepuasan sesaat. Asalkan kau mau mengalah dan minta maaf, tidak akan sampai jadi berantakan seperti ini. Aku belum selesai bicara. Sepertiga dari anak perusahaan Grup Zhou adalah milikku sendiri. Nantinya, para staf ahli di sana, sampai ke barang-barang sekecil apapun, akan aku bawa pergi semuanya. Sepertiga dari anak perusahaan Grup Zhou adalah milikku sendiri. Saat waktunya tiba, teknologi di dalamnya, para karyawan, bahkan hingga pintu dan atapnya sekalipun, semuanya akan aku bawa pergi. Jangan senang dulu. Pemimpin tertinggi di sini masih tetap Tuan Besar Zhou. Apa kau pikir, dia akan begitu saja menuruti ucapanmu? Kalau begitu silakan saja coba. Sekarang adalah masyarakat hukum. Paling tidak kita bertemu di pengadilan. Sedangkan kau, Tang Zigao, seorang menantu yang hanya mengandalkan keluarga Zhou agar bisa berdiri tegak. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian dan kualifikasimu. Ada satu hal yang sangat jelas bagiku. Sekeras apapun kau berusaha mengambil hati, posisi di keluarga Zhou ini, seumur hidupmu, tidak akan pernah menjadi milikmu. Zhou Zhaoyi, kau... Semuanya yang ada di sini, jika ingin bergabung dengan perusahaanku, kapanpun aku menyambut kalian. Perusahaan baru ini sedang berkembang, mengenai gaji bisa dibicarakan, pastinya tidak akan kalah dari tempat ini. Oh, benar juga. Proyek baru perusahaan masih belum diumumkan, kan? Kalau begitu, serahkan semuanya pada Presiden Direktur yang baru menjabat ini. Harus cepat. Pihak mitra kerja sudah mulai tidak sabar. Wanita ini sebenarnya sedang berulah apa? Padahal bisa tetap tenang di Grup Zhou, tapi malah memilih untuk hidup susah. Biarkan saja dia. Dia sendiri yang ingin melepaskan tanggung jawabnya. Sekarang, Rongrong akan segera sukses dan menjadi presiden direktur Grup Zhou. Bicaranya terlalu berlebihan. Begitu pihak Grup Zhou angkat bicara, semua orang akan memutuskan hubungan dengannya. Kita lihat saja perusahaannya bisa bertahan berapa lama lagi. Jangan sampai saat perusahaannya hancur, dia malah menangis memohon padaku. Ayo, taruh rak itu di sebelah sini. Benar, di situ saja. Presiden Zhou. Media yang menyebarkan rumor itu sudah ditindak oleh keluarga Liang. Dan lagi mereka juga sudah mengaku kalau mereka disuruh seseorang. Kali ini mereka memang ikut terseret. Ini kesalahanku. Tapi, setidaknya itu membantu kita menyingkirkan para pengganggu itu, jadi kita tidak perlu turun tangan sendiri. Tidak perlu bicara begitu. Itu sudah seharusnya dilakukan keluarga Liang. Kenapa kamu malah datang langsung? Aku dengar kantor baru sedang direnovasi. Jadi aku datang untuk melihatnya. Aku juga mengutus orang untuk membawakan hadiah. Maaf sudah merepotkan dan membuat Direktur Liang mengeluarkan banyak uang. Jangan sungkan seperti itu. Lagi pula keluarga Liang dengan kalian masih menjalin hubungan kerjasama. Saat ini beberapa perusahaan publik yang dikelola sudah bisa berdiri sendiri. Walaupun bisa dibilang baru dimulai, tapi secara keseluruhan sudah stabil. Kamu memang punya pandangan yang luas. Sebulan sebelumnya kamu sudah bersiap untuk berpisah. Benar? Daripada hanya dia menunggu kekalahan, lebih baik mengumpulkan kekuatan dan menyerang lebih dulu. Saat itu, aku bisa mendapatkan mitra luar negeri. Itu semua berkat bantuanmu. Apa yang baru saja aku katakan
adalah seluruh rencanaku. Jika bisa bekerja sama dengan kalian berdua, membentuk layanan wisata terpadu, pasti kita bisa mencapai keuntungan bersama yang maksimal. Kalian berdua jangan khawatir. Nanti, pembagian keuntungan akan sangat menjanjikan. Uang bukan masalah. Kemampuan dan kredibilitas Presiden Zhou, kami sudah melihatnya sendiri. Anda juga tahu, ini bukan masalah uang. Sekarang di sini, 4 keluarga besar memiliki kekuatan yang seimbang. Kami orang bisnis seperti ini, jika ingin bertahan, harus memilih kubu yang tepat. Singkatnya begini, jika Anda ingin melawan Tuan Besar Zhou, sedangkan di antara 4 keluarga besar, tidak ada satupun penyokong, kami tidak berani mengambil risiko ini. Jangan takut. Serahkan masalah ini pada keluarga Liang kami. Tidak apa-apa ini, keluarga Liang kami juga akan berpartisipasi. Nanti, teknologi Liang akan memimpin untuk bergabung dalam kerjasama ini, termasuk tempat tidur pintar, robot AI, kendaraan energi baru dan produk lainnya. Semuanya akan bergabung dalam proyek ini. Diluncurkan secara eksklusif. Benar? Itu Direktur Liang ya? Senang bertemu dengan Anda. Sebelumnya aku sudah mempelajari kedua perusahaan kalian, di antaranya ada beberapa bagian yang sangat cocok dengan produk keluarga Liang, yang sedang aku kembangkan. Aku harap ke depannya, kita bisa banyak bekerja sama. Tentu saja tidak. Bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga Liang adalah kehormatan bagi kami. Presiden Zhou, Anda punya mitra kerja sehebat ini, kenapa tidak bilang dari awal? Iya benar. Dengan partisipasi keluarga Liang kali ini, apa alasan kami untuk menolak? Presiden Zhou, senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan kalian. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Terima kasih ya. Jangan seperti itu. Kali ini, memang orang tua itu sudah keterlaluan. Jika grup Zhou tidak mau melepaskannya, kita akan menghadapinya sampai akhir. Pengaruh yang sudah mengakar lama, tidak akan mudah untuk diruntuhkan. Warisan sebesar grup Zhou, jika kita lawan secara langsung, pasti kedua pihak akan merugi, hanya dari dalam saja. Kita bisa menghancurkan kebobrokannya. Ini, aku punya caraku sendiri. Sebenarnya, Direktur Liang tidak perlu mengantarku. Aku membawa mobil sendiri. Tidak apa-apa, sama saja. Perselisihanmu dengan orang tua itu sudah berapa lama berlangsung? Aku tidak tahu pasti. Ayahku adalah seorang pebisnis. Anak-anak di matanya hanyalah sebuah alat untuk mencari uang dan gengsi. Dulu, perjodohan dengan Tang Zigao juga hanya demi keluarganya, agar bisa melancarkan koneksi. Zhao Yi, dulu kalau bukan karena ayahmu memaksa kalian berdua menikah, aku pun pasti akan melindungimu. Zhao Yi, sekarang aku tidak tahu apakah pantas untuk mengatakan hal ini padamu. Sebenarnya lebih dari 20 tahun yang lalu aku. Apa kau masih ingat? Saat kita masih kecil, saat aku hampir diganggu orang, kau langsung maju untuk membelaku. Dan hasilnya, kapan kau tidak berakhir babak belur? Selalu saja begitu. Bahkan tidak bisa dihentikan. Tidak sangka kita berdua masih ingat. Sudah bertahun-tahun lamanya. Dulu, sosok yang selalu mendukungku. Ternyata tidak berubah sedikit pun. Kalau nanti tidak ada urusan, bagaimana kalau kita makan bersama? Kau yang traktir. Tentu saja. Aku akan memesan tempat sekarang. Oh, ajak Ping Ping juga. Sudah lama sekali aku tidak melihat anak itu. Baiklah. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menjawab. Ada apa? Entahlah. Anak ini tidak menjawab teleponnya. Ini, bukankah ini Ping Ping? Gawat. Ping Ping dalam bahaya. Hentikan siarannya. Tangrong? Di mana ibuku? Aku tentu saja membohongimu, adikku tersayang. Kalau tidak, mana mungkin kau mau keluar. Aku ini paling suka melihatmu seperti ini. Kau membenciku,
tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan melawan lagi. Dosis obat yang tadi cukup banyak loh. Semua peralatan siaran kita sudah dilengkapi pelindung sinyal. Orang-orang di luar tidak akan bisa menemukanmu. Tanpa wanita tua itu, sekarang kau hanya bisa pasrah untuk aku, tindas. Padahal sekarang posisi grup Zou sudah menjadi milikmu. Kenapa kau masih tidak mau melepaskanku? Dulu kau membuatku malu di depan begitu banyak orang, bahkan ingin merebut posisiku. Sejak kau kembali, hidupku tidak pernah tenang. Wanita jahat sepertimu, mana mungkin aku melepaskanmu begitu saja. Ternyata begitu. Kenapa kau tertawa? Menjadi barang palsu selama bertahun-tahun, pasti sangat melelahkan kan? Terlahir sebagai anak simpanan, berpura-pura menggunakan identitas orang lain, dan hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Pantas saja saat aku kembali, kau begitu ketakutan. Tangrong, aku benar-benar kasihan padamu. Tang Ping, hari ini akan kutunjukkan padamu, tanpa dirimu pun, aku tetaplah putri yang asli. Tang Ping, beraninya kau menggigitku? Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Disinilah tempatnya. Lokasi Ping Ping ada di ponselku. Tidak mungkin salah. Periksa semua kamera pengawas di area ini. Juga catatan pengunjung. Bawa semua orang. Baik. Ping Ping jangan takut. Ibu datang. Bos, orang-orang di siaran langsung sudah mendesak. Acara kita harus tetap berlanjut. Benar. Kalau wajah ini sampai rusak, nanti tidak akan layak masuk kamera. Ada benarnya juga. Hari ini aku akan membiarkan semua orang melihat bagaimana rupa burukmu setelah dipermalukan. Siaran langsung tetap lanjut. Lakukan. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Ibu, selamatkan aku. Kau, pergi cari di gedung ini. Kau, cari di gedung itu. Pergi periksa lagi semua kamera pengawas. Fokuskan pada catatan pengunjung. Jangan lewatkan satupun orang yang mencurigakan. Dimengerti. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Ibu, ibu selamatkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mama, mama, tolong aku. Ping Ping. Ada apa denganmu? Tidak bisa. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jangan gegabah. Serahkan dulu pada orang-orang kita. Polisi sudah dalam perjalanan. Sudah tidak sempat. Meski harus mencari dari satu pintu ke pintu lainnya, aku harus menyelamatkan putriku. Tolong, lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Bawa mereka. Jangan lepaskan satupun. Ping Ping, Mama di sini. Kamu tidak apa-apa? Berani sekali kalian. Apa kalian berdua tidak tahu bahwa dia adalah putriku? Apa? Tadi perintahnya adalah agar kami membereskan orang gadungan ini. Tidak dibilang kalau dia yang asli. Katakan, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Mama, Tangrong, Tangrong dia. Ping Ping, Ping Ping, cepat panggil ambulans. Aku ingat, waktu itu aku dibawa pergi oleh Tangrong, ibu yang menyelamatkanku. Ping Ping, kau sudah bangun? Ini semua salah ibu. Tidak menjagamu dengan baik. Sudahlah, Bu. Aku tidak apa-apa. Oh ya, Tangrong itu. Kau istirahat saja dulu. Biar ibu yang urus masalah ini. Orang yang membawamu pergi itu, tidak akan kubiarkan begitu saja. Ping Ping sudah bangun. Syukurlah. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan makanan bergizi. Sup ayam hitam. Sarang burung walet. Dan juga pagi tadi ada kura-kura besar yang segar. Anak ini pasti sangat lapar kan? Ayo cepat makan selagi hangat. Kenapa tidak ada yang lebih ringan? Dia baru saja sadar. Mana mungkin bisa makan makanan yang seberat ini? Bukankah Ping Ping harus memulihkan tenaganya? Selain itu kau sudah berjaga semalaman dan belum makan apapun. Bagaimana kalau aku belikan bubur saja?
Kembali. Bawa ini. Sudah sebesar ini, masih saja ceroboh. Tidak apa-apa, terima kasih, Paman Liang. Aku yang salah, sudah membuat kalian khawatir. Melihatmu baik-baik saja, kami sudah tenang. Oh ya Bu, bagaimana Ibu menemukanku hari itu? Sudah ketemu? Direktur Liang, ini gedung terakhir. Nona Tang seharusnya ada di sekitar sini. Ibu, tolong aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mendengarnya. Mendengar apa? Ping Ping. Itu suara Ping Ping. Di sebelah sana. Cepat. Benar juga Ibu. Hari itu, bagaimana Ibu bisa menemukanku? Kau adalah putri Ibu. Dimanapun kau berada, Ibu pasti akan bisa menemukanmu. Mau makan sesuatu? Tidak perlu. Aku ingin tidur sebentar lagi. Baiklah. Kalau begitu istirahatlah yang cukup. Baik. Tidurlah. Anaknya sudah tidak apa-apa. Kau juga segeralah kembali untuk beristirahat. Waktu itu saat menjemput Ping Ping, aku sudah berjanji padanya. Selama ada aku tidak akan membiarkannya ditindas lagi. Tapi ternyata, dia malah mengalami kejadian yang sangat berbahaya lagi. Ini bukan salahmu. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Dia dibawa pergi sejak kecil, menderita begitu banyak di desa. Hatiku ini merasa sangat berhutang padanya. Dulu, pada hari aku menjemputnya kembali, dia tidak suka bicara. Saat ditindas pun, dia hanya menahannya, sama sekali tidak mirip denganku. Tapi aku hanya punya satu anak perempuan, satu anggota keluarga. Hari itu, aku benar-benar takut jika nanti aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Zhao Yi, kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau selalu memikirkan segala hal untuk dilakukan sendiri dan menyelesaikannya dengan baik. Zhao Yi, maukah kau mempercayaiku sekali saja? Kelak, kita akan menanggungnya bersama. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kau bisa menyerahkannya kepadaku. Baik itu dirimu, ataupun Ping Ping, aku akan melindungi kalian semua. Kau sudah melakukan banyak hal. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi, aku tidak tahu. Aku hanya merasa saat ini bukanlah saat yang tepat. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Aku bisa terus menunggu sampai hari di mana kau bersedia memberi jawaban. Kupikir, setelah bertahun-tahun berlalu, aku tidak akan memikirkan hal itu lagi. Tapi sekarang ada hal yang harus aku lakukan. Presiden Zhao, kabar terbaru mengenai pemilihan lokasi akan segera diumumkan. Aku mengerti. Lakukan segalanya sesuai rencana. Apakah semua bukti sudah terkumpul? Semuanya ada di sini. Waktunya untuk membalas. Saatnya pergi ke grup Zhao. Aku akan membawa orang-orang itu ke penjara dengan tanganku sendiri. Artinya, proyek kawasan pengembangan wisata masa depan telah ditetapkan di wilayah Hedong. Anda sekalian bisa tenang, kami sudah lebih dulu mengamankan lahan di Hedong. Bersamaan dengan itu, selama nilai kawasan tersebut meningkat, mereka pasti akan membayar dengan harga tinggi untuk membeli tanah kami. Properti yang sudah kami investasikan di kawasan tersebut, pembangunannya sudah dimulai baru-baru ini, diperkirakan pada awal tahun ketiga, akan selesai satu langkah lebih cepat dari kawasan pengembangan. Presiden Tang, sebelum Anda mengambil alih proyek ini, banyak ahli yang menjagokan Heksi. Apakah Presiden Tang benar-benar bisa menjamin bahwa pemilihan lokasi di Hedong ini tidak akan ada kesalahan? Tenang saja. Ini adalah draft pengembangan Hedong yang ditinggalkan oleh Zhou Zhaoyi sebelum dia pergi. Katakan saja sesuai ini, bahwa draft ini adalah buatanmu. Kau pasti bisa memberikan kesan yang baik di depan orang tua itu. Harap semuanya percaya pada keputusan presiden baru. Selama kita bisa memanfaatkan peluang kenaikan nilai ini dengan baik, pendapatan di masa depan pasti akan jauh melampaui kerugian saat ini. Tidak akan melampaui.
Tidak bisa melampauinya, sama sekali tidak mungkin. Karena lahan yang nilainya akan naik. Sama sekali bukan di Hedong. Zhou Zhaoyi, di sini adalah rapat penting tingkat tinggi grup Zhou. Jangan lupa, kau sudah dikeluarkan dari sini. Aku sengaja datang ke sini hari ini, hanya untuk memberitahu kalian. Baru saja, pemerintah sudah mengumumkan lokasi zona pengembangan, yaitu di Heksi. Apa itu benar-benar sudah diputuskan? Ini tidak seperti yang diperkirakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau dan Presiden Tangrong, bukankah waktu itu kalian berjanji? Lokasinya ada di Hedong? Ini bukan masalahku. Ayah, cepat jelaskan pada mereka. Bukankah ayah bilang keputusan ini tidak salah? Sepertinya, keputusan Presiden Direktur yang baru juga bisa melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin? Bukankah ini keputusan yang kau buat sendiri? Siapa yang membuat keputusan ini? Kabar kenaikan nilai di Hedong? Presiden Tang, didapat dari mana? Dia mendapatkannya dari koneksi internal, tidak ada hubungannya denganmu. Tidak bisa menjawabnya. Aku ingat sebelum pergi aku pernah menyusun sebuah proyek pengembangan Hedong, tapi aku sudah lama membatalkannya. Kenapa proyek Presiden Tang ini terlihat sangat mirip dengan milikku? Itu kau. Kau sengaja membiarkanku mendapatkan draftnya. Ternyata semua ini adalah jebakan yang kau pasang. Bukankah rencana ini diputuskan oleh Nona Tangrong? Kapan itu menjadi miliknya? Ternyata kalian sendiri pun tidak tahu. Sekarang, dana yang telah kami investasikan, bagaimana kau menjaminnya? Semuanya, berhentilah berhayal. Lahan kosong yang kalian beli dengan harga yang sangat mahal itu, sama sekali tidak akan naik harganya. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Apa benar seperti yang dia katakan? Tang Zigao, aku sudah sangat mengenalmu. Kau tahu kalau grup Zhou tanpa aku, hanya mengandalkan kalian saja sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Jadi kau mencuri rencanaku, ingin mencari muka di depan Tangrong. Seharusnya hal seperti ini saat pertama kali didapatkan harus dipastikan sumbernya. Jika kau orang yang berhati-hati, tidak mungkin melewatkan hal ini. Sayang sekali, kau memang tidak berpikir panjang, dan percaya pada keputusanku, makanya. Kau sama sekali tidak pernah meragukan draft ini. Jelaskan, bicaralah. Bukankah semua ini idemu? Kau yang memberitahuku bahwa keputusannya tidak mungkin salah. Aku termakan omong kosong kalian, memindahkan uang untuk beli tanah. Sekarang uang perusahaan tidak bisa ditutupi, utangku menumpuk di mana-mana. Kau benar-benar menjerumuskanku. Apa urusannya denganku kalau kau punya utang? Uang yang kau ambil itu, jelas-jelas sebagian besar, sudah kau habiskan sendiri untuk kesenanganmu. Kalian semua dengarkan? Parasit terbesar di grup Zhou sudah mengakuinya sendiri. Kapan dia mulai melakukan siaran langsung? Matikan, cepat matikan itu. Pak polisi, dialah orangnya. Anda adalah Tang Zigao? Ah, ada apa? Anda diduga melakukan pengumpulan dana ilegal, mencuri rahasia perusahaan lain. Tolong ikut kami sekarang. Anda harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Ada yang tidak beres. Pak polisi, apa Anda tidak salah orang? Wanita tidak tahu diri. Kau berani lapor polisi untuk menangkapku. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Pak polisi, saya tidak mengerti apa yang baru saja Anda katakan. Yang Anda katakan tadi, semua itu saya sama sekali tidak tahu. Entah benar-benar tidak tahu, atau hanya pura-pura tidak tahu, Anda sendiri sangat memahaminya. Apa Anda tidak tahu bahwa menangkap orang itu butuh bukti? Tanpa bukti, siapapun tidak boleh sembarang menangkap orang di sini. Siapa bilang tidak ada bukti? Inilah peralatan yang belum sempat Anda bereskan. Ini bukti tertulis. Semuanya sudah sangat jelas. Rongrong, kau sekarang adalah CEO grup Zhou, kau harus pikirkan cara. Tolonglah ayah. Kau terus saja bilang mau memakai barang-barang ini untuk menangkapku. Siapa yang tahu benda ini asli atau palsu? Foto-foto penggalangan dana ilegal itu semuanya ditemukan di rumah Tang Zigao. Apa masih mungkin itu palsu? Ditemukan di rumah. Siapa yang tahu kalau kalian yang menyiapkannya lebih dulu, lalu menyelinap untuk menaruhnya di sana? Jika aku tidak salah ingat, sebelum ini kalian berdua juga tinggal di rumah itu. Sekarang teknologi sudah sangat maju. Barang-barang ini pasti buatan AI. Ini semua palsu. Kami sudah menyerahkan semua data ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Asli atau palsu akan segera diketahui. Lalu, bukankah kau tadi bilang ingin bukti yang lebih nyata? Bisa. Orang yang ingin menuntut grup Zhou bukan hanya aku saja, tapi dia juga. Jujur saja. Siapa?
yang menyuruhmu ke keluarga Liang untuk mengambil hasil penelitian itu? Saya akan bicara. Dia. Pelakunya adalah dia. Dialah orangnya. Memang dia. Memang bos Tang yang menyuruhku untuk bergegas sebelum hasil baru skema milik keluarga Liang keluar. Lebih dulu mengambil skema itu ke grup Zhou. Ini? Pak Polisi, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Besar Zhou, ini Anda harus memberi kami penjelasan. Pak Polisi, semua yang kukatakan itu benar. Aku sudah mengaku dengan jujur. Sekarang kau bisa melepaskan. Aduh. Omong kosong. Aku tidak pernah melihatmu sama sekali. Jangan mengelak lagi. Dialah orang yang kau utus sebagai mata-mata bisnis. Setelah tertangkap basah oleh kami, dia sudah melapor kepada polisi secara terperinci dan mengakui semuanya. Orang ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Semua ini adalah perbuatannya sendiri. Rongrong, kau sebagai presiden perusahaan, bagaimana bisa membiarkan orang seperti ini berbuat semaunya? Benar, Pak Polisi. Itu semua ulahnya. Draft itu dia yang buat. Mata-mata itu juga dia yang mengutusnya. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Semua ini tanggung jawab dia sebagai wakil direktur. Kalian sia-sia separuh hidupku. Ternyata aku membesarkan kalian berdua. Pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Mau bagaimana lagi? Menyelamatkan diriku sendiri adalah yang terpenting. Nona Besar Tang, daripada sibuk memikirkan cara melepas tanggung jawabmu, lebih baik cemaskan dulu nasibmu sendiri. Sekarang di internet mengenai berita tentangmu sudah tersebar luas. Apa presiden termuda di grup Zhou ternyata terlibat dunia gelap? Presiden termuda grup Zhou ternyata berurusan dengan dunia gelap. Nona Besar Tang ini ternyata bersama orang-orang itu saling terlibat. Beritanya sudah sangat heboh di internet. Bukan hanya itu saja, ada juga videonya. Setelah mereka diamankan, semuanya mengakui kalau Tangrong adalah atasan mereka. Tidak. Lihatlah, orang-orang yang pernah ditindas sebelumnya, semuanya muncul di internet untuk membuat laporan secara resmi. Sekarang, semua orang akan berbalik menyerangmu. Selama bertahun-tahun ini, kau bekerja sama dengan orang jahat, mengancam dan menekan siapapun yang tidak menyukaimu, termasuk membawa pergi Tang Ping secara paksa. Kau tidak akan bisa lari dari semuanya. Tangrong, tunggulah saatnya kau menerima hukuman. Semua ini tidak benar. Rekaman suara itu hanya buatan AI saja. Semua ini palsu. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu menggunakan cara yang rendah seperti itu. Apa kau pikir? Selama 20 tahun lebih aku berada di grup Zhou. Aku hanya mengandalkan gelar sebagai presdir saja. Kedudukan itu kita yang tentukan sendiri. Hanya dengan sedikit koneksi saja, aku sudah bisa mengumpulkan semua informasi itu. Dulu, orang-orang yang pernah kau tindas secara diam-diam, bisa saja aku memanggil mereka ke sini sekarang untuk berhadapan langsung denganmu. Mereka itu sangat ingin agar kau menanggung semua kesalahanmu sekaligus. Bukan hanya itu, sekarang ada beberapa perusahaan besar yang sudah memberikan pernyataan resmi untuk membatalkan semua kerjasama dengan pihak grup Zhou. Tidak akan ada lagi yang membantumu. Tidak. Aku masih punya kesempatan. Aku tidak mau dihukum. Kakek, tolong bantu aku. Aku tidak boleh menerima hukuman ini. Siapa yang kau panggil kakek? Apa kita punya hubungan darah? Sudahlah, bawa mereka semua pergi. Karena mereka bukan lagi bagian dari grup Zhou, maka segala perbuatannya adalah urusan pribadinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan grup Zhou. Segala kerugian yang mereka buat di grup Zhou, harus mereka ganti rugi sepenuhnya. Kakek, aku ini, Rongrong. Aku tumbuh besar di hadapan Anda. Diam. Kalian bertiga sudah berkomplot, bersatu untuk menindas aku, orang tua yang sudah berumur ini. Mulai hari ini, pergi dari keluarga Zhou, uang yang kau pinjam dariku tidak boleh kurang 1 rupiah pun. Ayah. Tang Ping, ini semua karena ulahmu, ini semua karenamu. Bukan. Jika bukan karena kau menghasut semua orang untuk menjatuhkanku, jika bukan karena kau tiba-tiba kembali mencari ibu, aku tidak mungkin akan menjadi seperti ini. Ibu, bagaimana bisa ibu memukulku? Aku juga putrimu, ibu. Tidak tahu balas budi? Sungguh licik dan serakah. Kau berada di keluarga Zhou selama 20 tahun lebih. Apa yang membuatmu merasa tidak adil? Makanan dan pakaian? Dalam hal apa aku menelantarkanmu? Tapi saat itu,
Ketika kau mengusirku, apa kau pernah menganggapku sebagai ibumu? Selain tidak tahu terima kasih, kau juga sangat tamak. Kau menyakitiku dan menahan putri kandungku. Jika bukan karena ingin melihat hari saat Tang Ping kembali seperti hari ini, seharusnya kau sudah diusir dari rumah ini. Keluarga Zhou sampai bisa membesarkan orang sepertimu. Benar-benar sebuah aib besar. Tuan Liang, Nyonya Zhou, serahkan sisanya pada kami. Saya mohon bantuannya, Pak Polisi. Ayo jalan. Jai, tidak. Istriku, aku memang tidak tahu diri di hadapan Gunung Tai. Aku salah. Aku salah. Ingatlah kebersamaan kita selama ini sebagai suami istri. Aku mohon padamu, maafkanlah aku sekali ini saja. Kedepannya aku rela melakukan apa saja, aku bersedia melakukannya. Lalu ada Rongrong. Bagaimanapun dia sudah menjadi putrimu selama bertahun-tahun ini. Kak Zhao, bagaimana bisa kau tega? Melihat anak sekecil ini harus ditahan? Daripada mengatakan kata-kata manis itu, lebih baik kau pikirkan saja utangmu yang menumpuk itu. Bagaimana cara membayarnya? Aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun kepada kalian. Semua orang ada di sini. Ayo semuanya naik. Kalian bertiga. Dan yang di pojok itu juga. Jalan. Apa salahku? Ini semua gara-gara Tang Ping. Dia tidak akan melepaskan kalian. Lihat saja nanti. Diamlah. Katakan saja semuanya di kantor polisi. Kali ini semuanya sudah berakhir. Ayo datanglah. Hari ini aku sendiri yang memasak. Mari kita rayakan Presiden Zhou yang telah memenangkan tuntutan hukum. Performa perusahaan baru juga meningkat. Sungguh kebahagiaan yang berlipat ganda. Harum sekali. Coba bayangkan, semenjak orang-orang jahat itu ditangkap, makan pun terasa jauh lebih nikmat. Sekarang semua masalah yang menyebalkan sudah berakhir. Ada apa, Ibu? Tidak apa-apa. Hanya saja masih ada satu hal lagi yang harus aku selesaikan sendiri. Dan lagi, hal ini hanya bisa diselesaikan olehku sendiri. Aku tahu kau pasti akan kembali. Zhao Yi, dulu, saat aku menyuruhmu menikah, setiap kali kau melarikan diri, aku selalu berhasil menangkapmu. Berapa kali pun kau lari, kau tidak akan bisa lepas dari rumah ini. Kemarilah, duduklah di sampingku. Tuan Besar Zhou, jangan salah paham. Aku dan kau sudah lama, bukan lagi satu keluarga. Tidak ada istilah pulang bagiku. Tang Rong sudah hancur, di tanganmu sudah tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan. Sekarang grup Zhou terlilit utang besar dan diambang kebangkrutan. Sekarang kau menyuruhku kembali, tidak lain hanya ingin aku membantumu membereskan kekacauan ini. Zhao Yi, apa kau benar-benar harus bersikap seperti ini? Aku sudah bersusah payah membiayai makan dan pakaianmu. Apa kau tidak punya rasa terima kasih sedikit pun? Siapa yang demi menjalin relasi memaksaku untuk menikah? Siapa yang demi menyelamatkan diri sendiri sampai memutuskan hubungan denganku? Orang sepertimu yang menjadikan anak sebagai bahan taruhan untuk diperjualbelikan? Orang seperti kau tidak pantas bicara seperti itu padaku. Aku juga melakukannya demi keluarga ini. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Karena itu keputusan yang tepat, maka aku tidak perlu kembali lagi. Apa kau kembali kali ini? Hanya sengaja untuk membuatku marah? Siapa yang menyuruhmu berpura-pura hebat dan menceramahiku? Siapa yang memberimu kemampuan untuk berani bicara seperti ini padaku? Aku bisa sampai di titik ini. Semuanya berkat usahaku sendiri, bukan karena kau. Sekarang bisnis properti sudah tidak menguntungkan lagi. Grup Zhou masih menggunakan cara lama puluhan tahun lalu. Kehancurannya tinggal menunggu waktu saja. Karena kau begitu takut. Aku tidak bisa lagi kau kendalikan, maka aku akan mengambil semua milikku dan membawanya pergi. Sisanya, silakan Anda urus sendiri. Tuan Besar Zhou, sampai jumpa di pengadilan. Jangan mengira, setelah meninggalkan keluarga Zhou, kau sudah bebas dari kendaliku. Suatu hari nanti, saat kau berada di posisiku, kau juga akan menjadi sepertiku. Tidak. Aku tidak akan begitu. Kau menghalalkan segala cara demi keuntungan, sedangkan aku melakukannya demi orang yang kucintai. Eji, mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Selamat ulang tahun. Lagi-lagi begini. Sudah sebesar ini, apa kau tidak merasa kekanak-kanakan? Kau cantik. Coba tebak siapa yang pulang hari ini. Ibu. Ping Ping,
Kenapa kau pulang tidak memberitahu ibu? Akhir-akhir ini perusahaan rekaman sangat sibuk. Setelah pekerjaanku selesai, aku langsung terbang pulang ke sini. Seharusnya kau memberitahu ibu, agar ibu bisa menjemputmu. Ini kan karena aku ingin memberimu kejutan ulang tahun. Lagi pula aku tidak khawatir. Karena aku tahu. Apapun yang aku pikirkan, ibu pasti bisa merasakannya. Tentu saja, karena kau adalah putri kandungku. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Tentu saja, merayakannya bersama seluruh keluarga. Baiklah. Kebetulan aku tahu, ada toko yang sangat bagus di sekitar sini. Kalau begitu, aku akan beritahu di dalam mobil. Pelan-pelan saja. Zoe. Sudah 3 tahun, tanpa disadari. Waktu berlalu sangat cepat. Aku ingat pada hari ini 3 tahun yang lalu, aku berutang jawaban kepada seseorang. Jika dilihat sekarang, inilah jawabanku.